Kisah akan berfokus pada seorang murid SMA bernama Kang Jin, merupakan korban bully dari sekelompok murid yang diketuai oleh pria bernama Namyung. Tapi meski diperlakukan selayaknya pembantu, Kang Jin juga diberi upah sebagai bayaran atas menjalankan tugas yang diberikan. 다음 주까지 제출이더라. 갈게. Tak lama setelah Namyung CS pergi, Kang Jin kedatangan tamu seorang rentenir yang bermaksud menagih hutang dari kedua orang tuanya, yang karena orang tua Kang Jin pergi keluar kota, ia pun tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya menemani si rentenir sampai pergi dari rumahnya. 내가 죽겠냐 안 죽겠냐? 이 일 많이 힘드시죠? 이렇게 커봤자 어차피 할 수 있는 일이 뭐 이런 거고. 아, 술 땡기네. Dia bernama Dayung, seorang siswi yang bekerja sebagai wanita malam demi menghasilkan uang. Di luar prediksinya, ia yang saat ini mendapat pelanggan baru tidak menyadari ada salah seorang temannya mengikuti. Keesokan paginya di sekolah, Dayung yang terlihat memiliki gantungan kunci baru membuat teman di sampingnya bernama Shinji iri dan mengaku akan beli barang yang serupa. Tak lama datang siswi bernama Hewon sengaja menginjak sepatu Shinji karena tidak menyukai gadis itu. 야! 미안. Diketahui Dayung dan Hewon awalnya adalah sahabat dekat, tapi kini hubungan mereka renggang akibat Dayung bergaul dengan Shinji. Alasan kenapa Hewon tidak menyukai gadis itu, Shinji masih satu komplotan dengan Namyung CS dan Dayung telah menjalin hubungan dengan pria Badung tersebut. 걔가 널 친구로 생각하는 것 같아? 남 걱정하지 말고 너나 잘해. Sementara itu, Kang Jin saat ini sedang piket di dalam kelas ditemani sahabatnya yang bernama Manso. Pembicaraan mereka harus terhenti akibat Namyung CS datang menghampiri. Di sana Namyung selalu terhadap Kang Jin yang sudah bisa mengerjakan PR miliknya dan kali ini ingin memberikan hadiah spesial sebagai tanda terima kasih. 상 받아야지. 시켰네. Tak lama, si rentenir kembali menemui Kang Jin yang kali ini bukan untuk menagih hutang. Ia mengaku telah kehilangan amplop berisi uang saat tempo hari datang ke rumah ini. Namun karena Kang Jin tidak melihat, si rentenir pun hanya berpesan agar memberi kabar jika menemukan amplop tersebut. 너 집에 가서 바로 찾아봐. 오케이? 구석구석 찾아보고 연락해. 응? Sepulangnya ke rumah, Kang Jin langsung mengecek bawah sofa dan menemukan amplop berisi uang yang ternyata memang ada di sana. Bukannya langsung menghubungi si rentenir untuk mengembalikan uang itu, ia justru malah pergi jalan-jalan hingga tak sengaja bertemu dengan Dayung yang sedang kekurangan uang untuk membeli kosmetik. 그냥 잠깐 주머니에 넣고 깜빡할 수도 있는 거잖아요. 다 골랐어? Esokan paginya di sekolah, Shinji yang ingin mengetahui dari mana Dayung punya kosmetik mahal membuat Dayung terpaksa berbohong dengan mengatakan itu adalah pemberian dari Namyung selaku pacarnya karena tidak ingin timbul masalah jika Shinji mengetahui yang sebenarnya. 야, 깡진, 이따가 야구 내기콜? 어때? Naas, kebohongan Dayung pun harus terbongkar saat Namyung datang, yang karena kosmetik itu bukan pemberian darinya. Namyung mengajak Dayung ngobrol empat mata untuk memastikan apakah pacarnya itu punya laki-laki lain, sehingga Dayung akhirnya terpaksa jujur jika Kang Jinlah orang yang telah memberikan kosmetik tersebut. 아, 강진이가 사줬어. 강진이? 갈게. Mendengar hal itu, Namyung teringat jika tempo hari Kang Jin ditemui oleh rentenir. Ia yang curiga jika Kang Jin telah menemukan uang milik rentenir dan menyimpannya. Seketika terpikir sesuatu untuk mengerjai pria itu dengan cara menyembunyikan uang tersebut. 마지막.
Menyadari jasnya hilang, Kang Jin pun dengan cepat pergi ke dalam kelas untuk memastikannya. Ia yang mendapati amplop berisi uang kini sudah kosong melompong, mencurigai Namyung sebagai pelaku yang telah mengambilnya. Namun karena tidak memiliki keberanian, Kang Jin justru malah dimintai uang tebusan jika tidak ingin keculasannya tidak diketahui oleh si rentenir. 다음 주까지 50만 원 갖고 와. 그 아저씨 찾아가기 전에. Dalam perjalanan pulang, Kang Jin kembali bernasib sial saat dirinya bertemu lagi dengan si rentenir. Ya, kali ini tidak bisa mengelak apalagi saat si rentenir menemukan amplop kosong dari dalam saku jas miliknya sehingga... 뺏겼어요. 뺏겼어요. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Kang Jin dimintai agar bekerja pada si rentenir untuk menebus kesalahannya itu. Ia akan diajari beberapa hal penting seperti cara mencari nasabah dan akan diberi backingan untuk keamanan, di mana ini bukan hanya tentang mengganti kerugian, tapi juga untuk memperbaiki ekonomi Kang Jin di masa mendatang. 똑같은 흑수저가 올라가려면 그 방법뿐이야. Keesokan paginya, Kang Jin dan dua orang dewasa yang juga sama-sama karyawan baru si rentenir diberi arahan pelik sederhana, yakni membuat nasabah malu dengan cara dipermalukan di hadapan banyak orang. Dan setelah pembelajaran dirasa cukup, Kang Jin langsung pergi menemui Namyung tepat saat pria itu sedang latihan pidato di hadapan banyak siswa. 행복에 대한 자신만의 올바른 기준이 있어야 된다고. 저 닫혀있는 문을 보지 말고 돈 갚아 이 새끼야! 갚으라니 그게 무슨 소리야? 그 돈 내 돈 아니야! 사채업자 돈이야! 너 이제 좆됐다! 보는 눈이 많으니까 원래 너처럼 못하겠어? 너 뭐하는 놈이야? 오남영이 제 돈 훔쳐갔다고! 선생님, 강진이가 뭔가 오해가 있는 것 같은데 제가 말씀드리겠습니다. Kejadian itu membuat Kang Jin akhirnya dibawa ke kantor kepala sekolah dan mendapat teguran, tapi tidak menyerah di sana. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari data Namyung dan ditemukanlah perusahaan milik keluarganya, di mana Kang Jin langsung menemui anggota keluarga Namyung untuk membuatnya merasa terintimidasi. 오남영 아버지 오성태 전무님! 아들 빚 받으러 왔습니다! Dirasa perbuatannya sudah di luar batas, Manso selaku temannya yang khawatir pun ingin Kang Jin sembunyi untuk sementara waktu. Namun karena Kang Jin sudah memperhitungkan semuanya, ia tampak tidak takut sama sekali dan memberikan kartu nama kantor pinjaman pada Manso jika terjadi sesuatu, tepat saat Namyung CS datang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Berlokasi di sebuah karaoke box atau tempat biasa Namyung CS berkumpul, Kang Jin diberi pelajaran karena sudah berani mempermalukannya. Manso yang sadar posisi Kang Jin sedang dalam bahaya, lekas menghubungi nomor yang tertera pada kartu nama, dan tepat saat Kang Jin makin terpojok, datang si rentenir dan dua anak buahnya yang siap membantu dan... Alhasil, Namyung pun hanya bisa teriam di hadapan si rentenir. Ia diberi keringanan untuk mengembalikan uang itu dalam 1 minggu dan akan dikenakan bunga 10% per minggu jika terlambat. Dan untuk mencegahnya agar tidak lari dari tanggung jawab, si rentenir memberikan surat resmi sebagai jaminan yang harus diberi cap jempol nasabah di atasnya. Setelah menyetorkan setengah uang pembayaran dari Namyung, Kang Jin sangat senang karena si rentenir memberikan sebagiannya lagi sebagai bayaran, dan sepulang sekolah, ia mendapati Dayung sedang menunggunya di depan gapura dan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk mengobrol. Di sana, Dayung curhat terkait keluarganya yang mengalami kebangkrutan dan kini hidup susah karena tidak adanya pemasukan. Ia pura-pura kaya di depan teman sekelasnya karena tidak ingin kehilangan mereka di tengah situasi seperti ini. Kang Jin yang ikut prihatin karena baru mengetahuinya, menyarankan Dayung agar menghubunginya lain waktu jika sedang kesepian atau membutuhkan bantuan. Singkat cerita, Namyung pun menemui Kang Jin untuk membayar sisa hutang. Ia kembali dipermalukan karena uangnya ternyata masih kurang akibat bunga yang terus bertambah. Kesal dengar semua ini, ia langsung mendatangi teman yang bernama Kim untuk meminta bantuan. Namun karena Kim dan yang lain tidak ingin terlibat dengan masalah rentenir, Namyung tidak punya pilihan lain kecuali harus menyelesaikan masalah ini seorang diri.
Sementara itu, Dayung mendapat pesan dari Kang Jin yang mengajak jalan-jalan. Ia seketika dihampiri polisi yang ingin membicarakan sesuatu. Dayung yang diketahui sebagai wanita malam pun selama ini rupanya suka mencuri uang dari pelanggan tanpa mengerjakan tugasnya, dan si polisi mengajukan kesepakatan untuk Dayung jika masalah ini tidak dibawa ke jalur hukum, yaitu memberi si polisi sejumlah uang untuk jasa menutupi kasus tersebut. Malam harinya, Kang Jin menemui si rentenir yang ingin membahas masalah penting. Ia dirasa sudah cocok untuk mengerjakan tugas yang jauh lebih besar, yakni menjalankan bisnis pinjaman untuk murid sekolah. Tapi sebelum itu, Kang Jin harus ikut kerja lapangan terlebih dahulu dengan dua rekannya yang lain sebagai bentuk latihan. 야, 이광진 아니야? 뭐야? Namyung sendiri kini mogok sekolah karena malu. Ia yang menghabiskan keseharian di tempat karaoke seringkali ditemui oleh Shinji yang khawatir akan kesehatannya, termasuk ingin Namyung kembali lagi ke sekolah. 그냥 좀 가라. Untuk menjalankan bisnis ini, Kang Jin merekrut Manso sebagai bawahan yang bertugas khusus dalam mencari calon nasabah, di mana itu terbilang efektif karena bukan hanya tugasnya saja yang makin ringan, tapi calon nasabah makin mudah dicari karena berita tentang bisnis pinjaman dengan cepat menyebar luas bahkan ke sekolah lain. 얼마나 필요한데? 한 100만 원 정도? 오케이. Karena calon nasabah masih berstatus murid sekolah, Kang Jin tidak asal memberi pinjaman sebelum mendapat foto KTP orang tua mereka sebagai jaminan, bukan tanpa alasan. Andai kata si peminjam lari dari tanggung jawab, maka Kang Jin dan reng-rengan rentenir akan langsung menagih hutang pada orang tua yang bersangkutan. 아, 씨발 등등 빌려준 건데. 나와서 볼세? 일로 와. 애들아, 안녕. 정말 반가워. 그러라 이 개 족밥 새끼들아. Beberapa hari menjalankan bisnis ini, Kang Jin mulai dikenal banyak orang bahkan oleh murid dari sekolah lain, di mana hal itu jadi kesempatan besar bagi dirinya untuk memperluas jaringan bisnis dan memperoleh lebih banyak uang. Dan sebagai bentuk syukuran atas pencapaian tersebut, Kang Jin mengajak Manso pergi ke sebuah klub malam tempat berkumpulnya anak-anak orang kaya. Bukan hanya murid saja mengambil pinjaman, salah satu guru yang mendengar tentang Kang Jin pun mengajukan diri untuk melakukan pinjaman, dan untuk menjaga nama baiknya, ia menawarkan diskon besar-besaran untuk si guru agar tidak melarangnya dalam menjalankan bisnis di sekolah ini. 혹시나 해서 하는 말인데 잘 갚으시면 문제될 게 없죠. Sementara itu, Namyung ditemui oleh Kim yang ingin meminta maaf atas sikapnya tempo hari, di mana Kim juga menceritakan tentang kondisi di sekolah saat ini yang seolah sudah dikuasai oleh Kang Jin. Ia yang tidak ingin membiarkan ini terus berlanjut pun ingin Namyung kembali ke sekolah agar dapat mengatasi masalah ini. 걱정 마. 이제 학교 갈 수 있겠다. Singkat cerita, Namyung pun kembali masuk ke sekolah dan lekas menemui Manso. Ia memanipulasi pikiran pria itu dengan memberikan pertanyaan berupa apakah Kang Jin membagi hasil pendapatan secara adil. Padahal Manso tidak pernah ikut saat menyetorkan uang, di mana hal itu sengaja Namyung lakukan demi membuat Kang Jin dan Namso terpecah belah. 그 형님을 내가 먼저 알았어야 했는데 돈도 쉽게 벌고. Tidak langsung terhasut, Manso yang kena marah saat mengajak Kang Jin makan siang. Hal itu membuatnya sadar jika Kang Jin memang sudah tidak seperti dulu lagi. Sedangkan di tempat ini, Dayung yang kebingungan dari mana dirinya bisa mendapatkan uang untuk membayar hutang pun ditemui Hewon yang bermaksud baik ingin membantu, namun niat baiknya sama sekali tidak dipedulikan. 다신 나한테 말 걸지 마. Tak lama, Shinji Che seketika datang untuk memeriksa ponsel milik Hewon. Dia yang menemukan foto Dayung saat pergi dengan laki-laki hidung belang pun langsung menunjukkan foto itu pada Namyung sebagai bukti jika pacarnya bukan wanita yang layak untuk dipertahankan, dengan harapan dapat mengambil posisi wanita itu.
Tanpa memperdulikan hal itu, Namyung pergi menemui kenalannya dari sekolah lain yang telah meminjamkan uang dari Kang Jin. Ia yang ingin menggulingkan pria itu pun ingin mereka selaku nasabah agar sepakat untuk tidak lagi membayar hutang karena jika bersatu, rentenir juga akan kerepotan dalam mengatasinya. 뭐 뒤지게 처맞을 일이 방법이 있을 것 같은데. Di waktu yang sama, Manso kini menemui si rentenir untuk mengajukan pembagian wilayah, sempat ditolak karena dianggap akan mengkhianati Kang Jin. Ia yang jujur ingin menghasilkan lebih banyak uang pun setuju, dan Manso langsung menceritakan rencananya yang ingin mengelola nasabah di sekolah ini. Tepat di keesokan paginya, Kang Jin mendapat pesan dari Manso terkait dirinya yang kini mengambil alih bisnis di luar sekolah. Ia tentu terkejut dan segera menemui Manso di dalam kelas. Bukan tanpa alasan, Kang Jin yang khawatir Manso belum cukup mental pun takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. 너 일 좀 편하게 하라고 내가 일부러 찾아가서 말씀드린 건데. 야, 나 섭섭하다. Masalah lain muncul saat nasabah kini mulai lari dari tanggung jawab mereka. Kang Jin yang mengadukan hal itu pada si rentenir dengan maksud ingin diberi waktu tambahan. Jelas permintaan itu ditolak karena ini adalah bisnis. Dan Kang Jin dituntut agar nasabahnya melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. 야, 됐고. 아니야. 입 다물어, 이 새끼야, 이씨. Tidak hanya dialami oleh Kang Jin, dua anak buah si rentenir pun juga terkena imbasnya setelah Namyung memprovokasi nasabah agar tidak membayar, yang mana untuk mengatasi masalah ini, si rentenir meminta anak buahnya agar langsung menagih hutang pada orang tua nasabah yang bersangkutan. 빠르게 치고 빠져야 돼. 네, 알겠습니다. 알겠습니다, 형님. 대화드님이 왜 우리 돈을 빌려서 안 갚아? 자, 사용 주세요. Karena target setoran mulai berkurang, Kang Jin yang tidak bisa menutupi hal ini pun terpaksa harus menagih hutang dari salah satu siswa yang dianggap culun. Tapi karena hutang siswa itu belum jatuh tempo, maka Kang Jin tidak bisa berbuat banyak dan harus mencari cara lain. 야, 너무한 거 아니야? 아니, 갚을 날짜가 아니잖아. Di tengah konflik masalah hutang piutangnya sedang terjadi, Dayum sendiri juga mendapat masalah karena si polisi lagi-lagi mengancam akan membawa kasusnya ke jalur hukum jika tidak memberinya lagi sejumlah uang. Bahkan saking liciknya, si polisi juga menghubungi si rentenir untuk memintanya menagih uang dari Dayum jika tidak ingin bisnis pinjamannya diberantas. 내가 잔챙이 몇 명 털어가지고 설거지 깨끗하게 해놓을 테니까 계산만 잘 되고. Setelah menemui si polisi, Dayung yang sedang dalam perjalanan pulang malah bertemu dengan Shinji CS yang ingin sekedar mengolok-oloknya. Bersamaan dengan itu, Namyung tanpa diduga datang dan membela Dayung selaku wanita yang dicintai dan jujur tentang perasaannya pada Shinji yang dianggap tidak berharga dalam hidupannya. 야, 가지 마. 꺼져. Karena tidak memiliki pilihan, Dayung pun menghubungi si polisi dan memberitahukan terkait dirinya lebih memilih untuk dijebloskan ke penjara. Ia juga mengancam akan menyeretnya ke jalur hukum karena memiliki rekaman bukti pembicaraan mereka. Dan setelah panggilan ditutup, Kang Jin datang berniat mengajaknya pergi, disusul Namyung yang juga datang ke lokasi tersebut. 네가 그랬냐? 이제 다시 내 숙제하던 강제로 돌아가자. 어? 뭐야 저건? Beruntung Marso datang tepat waktu dan segera membawa Kang Jin dan Dayung pergi dari sana. Berlokasi di sebuah gedung tua, keberadaan mereka diketahui oleh dua anak buah Namyung yang sedari tadi melakukan pengejaran. Sementara Kang Jin dan Dayung pergi ke atap gedung. Manso memberanikan diri untuk melawan, tetapi 오늘 강진이 못 잡아. 씨발 새끼. melihat Manso sekarat, Kang Jin dan Dayung pun segera membawa temannya itu ke rumah sakit. Di sana Dayung jujur terkait dirinya yang biasa bawa kabur uang milik pelanggan tapi tidak pernah melayani mereka. Kang Jin yang mengerti tujuan Dayung melakukan itu justru membela dan menyarankannya agar lekas pulang duluan, sementara dirinya akan menunggu sampai orang tua Manso datang. 먼저 들어가.
Tak berselang lama, Kang Jin mendapat pesan dari Namyung yang memberitahu jika si rentenir kini ada di rumah Dayung. Ia yang khawatir akan keselamatan wanita itu pun langsung pergi ke sana dengan menggunakan helm untuk sebagai pelindung kepala, tetapi dalam situasi terdesak itulah, Kang Jin yang ingin mengetahui alasan si rentenir melakukan ini pada Dayung Kun diberitahu bahwa si rentenir terpaksa melakukan hal ini karena diminta oleh si polisi yang ingin tidur dengan Dayung. Sampai ketika situasi mulai memanas, tiba-tiba Hewon datang dengan membawa sebilah cutter dan 뭐야 걔는 tak bagaimana nasib si rentenir, Kang Jin yang rupanya telah merekam kejadian semalam sengaja mengirimkan video itu ke kantor polisi untuk sebagai bukti. Dan untuk sementara waktu, Kang Jin dan Dayung memutuskan pergi ke suatu tempat untuk mencari ketenangan. Sedangkan di sekolah, murid kini digegerkan oleh Shinji yang tewas akibat bundir karena sakit hati oleh Namyung yang menolak perasaannya. Terakhir, kita akan melihat Hewon yang memutuskan keluar dari sekolah dan pergi keluar kota. Hal itu terpaksa Hewon lakukan karena si rentenir rupanya masih hidup yang membuat nyawanya merasa terancam. 열심히 하겠습니다. Tamat, intinya sangat membagongkan.